Hai semuanya. Kadang kita lupa bahwa otak itu bukan selalu kawan. Ia bisa jadi penolong, tapi juga bisa jadi penghalang. Ia bisa menyelamatkan kita dari bahaya, tapi di waktu lain, ia juga bisa menahan kita dari kesempatan besar yang sebenarnya sedang menunggu. Otak sering terdengar meyakinkan. Ia berbicara dengan suara yang seolah-olah penuh logika, rasional, dan masuk akal. Tapi tak jarang, justru disitulah jebakannya. Saat otak berkata jangan, tak bisa, atau percuma, bisa jadi bukan karena itu kebenaran mutlak, melainkan karena ia sedang berusaha melindungi kita dari hal yang belum pasti. Masalahnya, terlalu sering mendengarkan rasa aman itu justru membuat kita hidup tanpa arah, tanpa tantangan, dan tanpa pertumbuhan. Otak punya satu misi utama, menjaga kita tetap hidup. Tapi hidup di sini sering disalahartikan oleh sistem di dalam diri kita sendiri. Otak ingin kita selamat, bukan sukses. Ia ingin kita nyaman, bukan berkembang. Ia lebih suka kita tetap berada di zona yang dikenalnya, karena disitulah ia bisa memprediksi hasilnya. Ketika kita mau mencoba hal baru, misalnya berbicara di depan orang banyak, melamar pekerjaan impian, atau bahkan sekedar mengungkapkan perasaan, otak akan langsung bereaksi. Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau ditolak gimana? Nanti kalau orang lain menertawakanmu gimana? Dan saat itu tubuh kita langsung merespons dengan rasa takut. Padahal semua itu belum tentu akan terjadi. Tapi otak membuatnya seolah nyata, seperti ancaman yang benar-benar di depan mata. Banyak orang akhirnya menyerah bahkan sebelum memulai, bukan karena mereka lemah, tapi karena otaknya terlalu pandai menciptakan skenario buruk. Ia seperti teman yang niatnya baik tapi caranya salah. Ia ingin melindungi kita dari luka, tapi dengan cara menjauhkan kita dari segala hal yang bisa membuat kita tumbuh. Ia ingin kita tidak sedih, tapi malah membuat kita tidak berani bahagia. Dan yang paling parah, ketika otak mulai mengatakan, kamu nggak cukup baik, disitulah banyak mimpi mati pelan-pelan tanpa pernah sempat diperjuangkan. Bayangkan saja, berapa banyak kesempatan yang hilang hanya karena kita percaya pada suara kecil di kepala yang selalu bilang, nanti aja, belum siap, atau gak mungkin bisa. Otak sangat pandai membuat alasan yang terdengar masuk akal. Ia akan menyusun 1000 argumen agar kita tetap di tempat yang sama. Tapi kalau dipikir lagi, bukankah semua hal besar dalam hidup justru datang dari keberanian melawan rasa takut itu sendiri? Tidak ada orang yang benar-benar siap saat pertama kali memulai. Bahkan orang paling hebat pun pernah merasa gugup, cemas, dan tidak yakin. Bedanya, mereka tidak menuruti apa kata otaknya ketika otak mulai menakut-nakuti mereka dengan kemungkinan gagal. Lucunya, otak kita seringkali memproduksi kebohongan dengan kemasan yang sangat logis. Misalnya, saat kita merasa lelah dan ingin menyerah, otak akan berkata, udah istirahat aja, kamu memang gak cocok di sini. Padahal kadang itu bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita sedang berada di titik sulit yang memang wajar dalam setiap proses. Namun karena otak tak suka ketidaknyamanan, ia akan berusaha mengajak kita mundur. Dan kalau kita menuruti itu terus, lama-lama kita terbiasa berhenti setiap kali menghadapi kesulitan. Akhirnya kita membangun kebiasaan menyerah, bukan karena kita tak punya potensi, tapi karena kita tak terbiasa melawan narasi negatif di kepala sendiri. Otak itu seperti mesin yang terus bekerja tanpa henti. Ia memproses ribuan pikiran setiap hari, dari hal kecil sampai hal besar. Tapi dari semua pikiran itu, tidak semuanya benar dan tidak semuanya harus dipercaya. Kadang ia hanya sedang menyalurkan rasa takut, cemas, atau pengalaman masa lalu yang belum selesai. Misalnya kalau dulu kita pernah gagal di satu hal, otak akan mengingat itu sebagai sinyal bahaya. Saat kita mau mencoba lagi, ia akan membunyikan alarm yang sama. Ingat, kamu pernah gagal, jangan ulangi kesalahan itu. Padahal situasinya sudah berbeda, tapi otak tetap pakai catatan lama. Ia tidak bisa membedakan antara masa lalu dan masa kini kalau kita tidak melatihnya. Disinilah pentingnya kesadaran. Kita perlu sadar bahwa otak itu adalah alat, bukan penguasa. Ia seperti GPS yang kadang perlu diarahkan ulang. Kalau kita hanya pasrah mengikuti jalurnya, bisa jadi kita malah tersesat.
Tapi kalau kita tahu kapan harus menyesuaikan arah, kita akan tetap bisa menuju tujuan dengan sadar. Artinya, saat otak berkata, berhenti, kita perlu tanya dulu, apakah ini benar-benar berbahaya atau hanya rasa takut yang tidak berdasar? Saat otak berkata, kamu nggak mampu, kita perlu menelusuri, apakah itu fakta atau hanya hasil dari pengalaman lama yang belum sembuh? Dengan kesadaran seperti ini, kita bisa menempatkan otak di posisi yang tepat, bukan sebagai musuh, tapi juga bukan sebagai penguasa mutlak. Banyak orang berpikir, pikiran itu adalah diri mereka sendiri. Padahal pikiran hanyalah arus yang lewat. Ia datang dan pergi, tapi tidak selalu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau otak kita mengatakan sesuatu yang buruk, bukan berarti itu kebenaran. Ia hanya menyuarakan program yang pernah ditanamkan oleh pengalaman, trauma, atau lingkungan. Misalnya, seseorang yang sering diremehkan di masa kecil akan tumbuh dengan pikiran bahwa ia memang tidak cukup baik. Otaknya akan terus mengulang pesan itu setiap kali ia ingin berusaha. Bukan karena itu benar, tapi karena sistemnya sudah terbiasa dengan suara itu. Maka melawan pikiran negatif bukan berarti menghapusnya, tapi belajar untuk tidak selalu menaatinya. Sama seperti kita tidak bisa menghentikan ombak di laut, kita juga tidak bisa menghentikan pikiran di kepala. Tapi kita bisa belajar berselancar di atasnya, tidak tenggelam oleh arusnya. Saat otak berkata kamu gagal, kita bisa menjawab, mungkin sekarang, tapi belum tentu nanti. Saat otak berkata orang lain lebih hebat darimu, kita bisa berkata, tapi aku sedang belajar. Dengan begitu, kita mulai menciptakan jarak antara diri kita dan pikiran kita. Dan di ruang kecil antara keduanya itulah kebebasan dimulai. Di sana, kita punya kesempatan untuk memilih, apakah mau menuruti otak atau mau menuruti hati yang tahu apa yang benar untuk kita. Masalahnya, banyak orang terlalu cepat percaya pada pikiran pertama yang muncul. Otak bilang, kamu bodoh, lalu kita percaya. Otak bilang, kamu nggak mampu, kita pun merasa hancur. Padahal pikiran itu hanyalah interpretasi, bukan kenyataan. Dan setiap kali kita mempercayainya tanpa bertanya, kita sedang memperkuat jalur saraf yang membuat pikiran negatif itu semakin dominan. Itulah kenapa semakin sering kita berpikir buruk tentang diri sendiri, semakin kuat perasaan itu tertanam. Tapi kabar baiknya, otak juga bisa dilatih. Jalur pikiran baru bisa dibentuk asalkan kita mau menggantinya secara sadar. Misalnya, setiap kali muncul pikiran aku nggak bisa, cobalah berhenti sejenak dan ganti dengan aku sedang belajar. Itu sederhana, tapi perlahan otak akan terbiasa dengan pola baru. Ia akan mulai mengenali bahwa setiap tantangan bukan berarti kegagalan, tapi bagian dari proses. Saat pola baru itu terbentuk, otak akan berhenti menganggap semua hal baru sebagai ancaman. Dan pada akhirnya, kita jadi lebih berani menghadapi ketidakpastian tanpa dihantui rasa takut yang berlebihan. Otak punya cara halus untuk membuat kita percaya bahwa kita sedang berpikir secara rasional. Padahal sebenarnya kita hanya sedang mencari alasan agar tetap aman. Misalnya, saat kita mau memulai sesuatu yang besar, entah itu bisnis, perjalanan, atau perubahan hidup, otak tiba-tiba mulai penuh dengan pertimbangan, tunggu waktu yang tepat dulu, kumpulin dulu semuanya biar aman. Atau, jangan terburu-buru, nanti nyesel. Kedengarannya bijak kan? Tapi kalau ditelusuri, di balik itu sebenarnya ada ketakutan. Ketakutan gagal, ditolak, kehilangan, atau dipermalukan. Otak menyamar sebagai penasihat logis, padahal ia sedang bernegosiasi agar kita tidak keluar dari zona nyaman. Dan sialnya, kita sering termakan oleh jebakan yang terdengar masuk akal itu. Coba pikir, kapan terakhir kali kita menunda sesuatu bukan karena tidak bisa, tapi karena merasa belum siap. Padahal rasa siap itu tidak akan datang sebelum kita mulai. Otak akan selalu menemukan alasan baru untuk menunda. Ketika kita berhasil mengatasi satu alasan, ia akan menciptakan alasan lain, seperti komputer yang terus memperbaharui sistemnya agar tetap mempertahankan kontrol. Sementara kita berpikir sedang menunggu waktu yang tepat, sebenarnya kita sedang membiarkan waktu berjalan tanpa arah. Dan semakin lama kita menunggu, semakin kuat rasa takut yang dibuat otak. Kadang, otak juga suka bersekongkol dengan perasaan. Saat kita merasa sedih atau kecewa, otak langsung menciptakan narasi besar yang membuat semua terlihat lebih buruk dari kenyataannya. Ia bilang, semua orang gak peduli padamu, padahal mungkin hanya satu orang yang sibuk dan belum membalas pesanmu. Ia bilang, kamu gagal total,
Padahal mungkin hanya ada satu kesalahan kecil di tengah banyak hal baik yang sudah kamu lakukan. Otak itu dramatik. Ia suka memperbesar hal-hal negatif karena sistem pertahanannya memang dirancang untuk memperhatikan bahaya lebih dulu daripada hal baik. Dulu, di masa purba, mekanisme itu menyelamatkan kita dari predator. Tapi sekarang, ia sering membuat kita tersiksa oleh bayangan yang tidak nyata. Itulah mengapa kadang kita merasa cemas tanpa alasan, seolah-olah ada yang salah, padahal tidak ada apa-apa. Otak menciptakan peringatan palsu karena ia terbiasa membaca ketidakpastian sebagai ancaman. Kalau kita tidak sadarkan hal ini, kita akan hidup dalam mode siaga terus-menerus, seakan-akan dunia adalah tempat berbahaya. Padahal seringkali, ancaman itu hanya ada di kepala kita sendiri. Dan hidup seperti itu melelahkan, rasanya seperti berlari tanpa tujuan, hanya karena takut dikejar sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Di saat-saat seperti itu, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan perhatikan apa yang sebenarnya dikatakan otak. Apakah ia berbicara dengan fakta atau hanya dengan asumsi? Banyak dari kita yang tidak pernah benar-benar mendengarkan isi kepala sendiri dengan tenang, kita hanya ikut arusnya. Padahal dengan memberi jarak sejenak, kita bisa melihat bahwa sebagian besar ketakutan kita tidak punya dasar kuat. Otak bilang kamu nggak bisa, tapi kalau kita tanya, kenapa nggak? Ia sering tak punya jawaban jelas, ia hanya mengulang program lama. Bayangkan kalau setiap kali otak berkata tidak, kita memilih untuk menjawab dengan, kenapa tidak? Mungkin hidup kita akan berubah banyak. Kita akan mulai melihat peluang di balik rasa takut, bukan bahaya di balik setiap peluang. Orang-orang yang berani bukan berarti tidak punya rasa takut. Mereka hanya belajar membedakan mana suara yang perlu diikuti dan mana yang hanya ilusi perlindungan. Otak juga sangat pandai menciptakan identitas palsu. Ia suka menempelkan label pada diri kita. Aku orangnya pemalu, aku nggak berbakat, aku bukan tipe yang sukses. Lama-lama, label itu menjadi kenyataan yang kita yakini sendiri. Kita hidup menyesuaikan diri dengan cerita yang otak ciptakan, padahal cerita itu mungkin tidak pernah benar sejak awal. Ia hanya refleksi dari pengalaman yang dulu pernah terjadi, tapi kini sudah tidak relevan lagi. Kalau waktu kecil kamu pernah diejek saat berbicara, otak akan menyimpan itu dan berkata, berbicara di depan orang banyak itu berbahaya. Lalu bertahun-tahun kemudian, kamu masih merasa gugup saat harus berbicara, padahal tidak ada lagi yang akan menertawakanmu. Otak masih menggunakan file lama, tanpa menyadari bahwa versinya sudah usang. Untuk bisa bebas dari jebakan itu, kita perlu belajar memperbaharui sistem operasi otak kita sendiri. Salah satu caranya adalah dengan menyadari bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya. Setiap kali muncul pikiran negatif, kita bisa perlahan menggantinya dengan narasi baru. Misalnya, aku nggak cukup pintar, bisa diubah menjadi aku sedang belajar dan berkembang. Atau aku selalu gagal, diganti menjadi aku sedang mencari cara yang tepat. Ini bukan tentang berpikir positif secara berlebihan, tapi tentang memberi ruang untuk perspektif yang lebih realistis. Perubahan kecil seperti itu punya dampak besar, karena otak akan mulai membentuk jalur baru. Semakin sering kita memberi makna baru pada pikiran lama, semakin lemah pengaruh pikiran negatif tersebut. Hingga suatu hari nanti, saat otak kembali berkata, kamu nggak bisa, suaramu sendiri akan menjawab, aku pernah juga merasa begitu, tapi lihat, aku masih berdiri di sini. Dan saat itulah, kamu tahu bahwa kamu sudah tidak lagi diperintah oleh otakmu, kamu sudah jadi pengendalinya. Masalahnya banyak orang hidup seolah-olah mereka adalah korban dari pikirannya sendiri. Padahal kita bukan korban, kita hanya lupa bahwa kita punya pilihan. Otak bisa bicara apa saja, tapi keputusan akhir tetap di tangan kita. Kita bisa memilih untuk percaya, atau sekedar mendengar lalu melanjutkan langkah. Sama seperti radio yang bisa memutar lagu sedih, tapi bukan berarti kita harus terus menari mengikuti lagunya. Kita bisa ganti frekuensi kapan saja. Namun, tentu saja, melatih kesadaran seperti itu tidak mudah. Otak tidak akan diam begitu saja saat kebiasaannya diubah. Ia akan melawan. Ia akan membuatmu ragu, lelah, bahkan merasa aneh dengan dirimu sendiri. Kadang ia akan berkata, kamu munafik, atau kamu pura-pura kuat. Tapi justru disitulah tanda bahwa kamu sedang berubah. Setiap kebiasaan baru akan terasa canggung di awal, tapi lama-lama akan jadi hal yang alami. Jadi kalau suatu hari kamu merasa otakmu mulai berbisik hal-hal yang melemahkan, anggap saja itu proses detoks pikiran lama. Biarkan ia berbicara, tapi jangan biarkan ia memutuskan arah hidupmu. Otak itu alat luar biasa. Ia bisa menciptakan karya, solusi, bahkan dunia baru. Tapi semua itu hanya terjadi kalau kita tahu kapan harus mempercayainya dan kapan harus mengendalikannya. Kalau tidak, kita hanya akan jadi tawanan pikiran sendiri, terjebak dalam labirin alasan dan ketakutan yang kita ciptakan tanpa sadar. Karena itu setiap kali otakmu berkata,
kamu nggak cukup baik, kamu nggak pantas, atau kamu nggak akan berhasil. Coba berhenti dan katakan dalam hati, terima kasih sudah mencoba melindungiku, tapi kali ini biar aku yang pilih jalan sendiri. Dan lucunya, saat kamu mulai berani berkata begitu, kamu akan merasakan sesuatu yang otakmu tidak pernah perkirakan sebelumnya. Kebebasan. Lucunya, semakin sering kita menantang pikiran negatif di kepala, semakin otak kita belajar bahwa tidak semua hal baru itu berbahaya. Otak akhirnya menyadari bahwa rasa takut bukan berarti ancaman nyata, tapi hanya sinyal kewaspadaan. Ketika kita bisa membedakan antara bahaya sungguhan dan ketidaknyamanan yang perlu dilewati, hidup mulai terasa lebih ringan. Kita tidak lagi lari dari rasa takut, tapi justru menatapnya dengan tenang. Saat itu, kamu akan sadar bahwa sebagian besar hal yang dulu kamu khawatirkan ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Semua hanya permainan pikiran yang diulang-ulang oleh otak agar kamu tetap diam di tempat. Coba ingat, berapa kali kamu menunda hal penting karena suara kecil di kepala bilang, "Nanti aja, kamu belum siap." Dan ketika akhirnya kamu berani mencoba, ternyata tidak sesulit yang kamu bayangkan, kan? Itulah bukti bahwa otak sering melebih-lebihkan bahaya. Ia melindungi, tapi dengan cara yang terlalu berlebihan. Sama seperti orang tua yang terlalu khawatir dan akhirnya malah membatasi anaknya untuk berkembang. Otak itu kadang seperti itu, penuh niat baik tapi salah arah. Namun, bukan berarti kita harus melawan otak dengan marah atau menolak setiap pikiran yang muncul. Kuncinya bukan perlawanan, tapi pengelolaan. Kita perlu belajar menjadi penonton pikiran, bukan pesertanya. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi sungai dan melihat daun-daun hanyut di bawah arus. Daun-daun itu seperti pikiranmu. Kamu tidak perlu menghentikannya atau menenggelamkannya. Cukup biarkan mengalir. Begitu juga dengan pikiran. Biarkan datang dan pergi tanpa harus selalu dipercaya. Ini cara sederhana untuk tidak terus-menerus dikendalikan oleh isi kepala sendiri. Masalah terbesar muncul ketika kita memberi makna berlebihan pada pikiran yang seharusnya dibiarkan lewat. Misalnya, otak berkata, "Aku gagal." Kalau kita langsung percaya, pikiran itu menempel jadi identitas. Aku adalah orang yang gagal. Padahal yang benar hanyalah aku sedang mengalami kegagalan. Ada perbedaan besar antara keduanya. Yang pertama mengikatmu dalam label, yang kedua membuka ruang untuk bangkit. Tapi otak seringkali tidak tahu bedanya, kecuali kita mengajarinya. Kita sering lupa bahwa otak itu belajar dari apa yang kita perhatikan. Semakin sering kita fokus pada hal negatif, semakin otak menganggap hal itu penting. Ia seperti mesin pencari. Kalau kamu sering mengetik kata gagal, maka hasil pencarian berikutnya akan penuh dengan hal-hal tentang kegagalan. Sebaliknya, kalau kamu mulai memberi perhatian pada hal-hal kecil yang berhasil kamu lakukan, otak akan mulai memprioritaskan itu. Ia akan berkata, "Oh, ternyata ini penting untuknya," lalu mulai membentuk kebiasaan berpikir yang lebih sehat. Tapi tentu saja tidak semudah itu mengubah cara kerja otak. Butuh latihan, kesabaran, dan kesadaran terus-menerus. Ada hari-hari di mana kamu merasa kembali dikuasai oleh pikiran negatif. Ada saatnya kamu yakin sudah tenang, tapi tiba-tiba otakmu kembali berkata, "Lihat, semuanya sia-sia." Di titik itu kamu perlu mengingat bahwa perubahan tidak selalu berarti tidak ada kemunduran. Justru setiap kali kamu sadar bahwa otakmu sedang menarikmu ke belakang, itu sudah termasuk kemajuan. Karena artinya, kamu tidak lagi hidup otomatis, kamu sedang belajar mengamati dirimu sendiri. Salah satu latihan sederhana untuk melatih otak agar lebih terkendali adalah dengan berbicara pada diri sendiri dengan cara yang lembut. Banyak orang berpikir berbicara pada diri sendiri itu aneh, padahal semua orang melakukannya. Hanya saja sebagian besar tanpa sadar melakukannya dengan kasar. Mereka menghukum diri sendiri lewat kata-kata di kepala. Misalnya, "Kamu bodoh banget, kenapa sih gak bisa kayak orang lain?" Atau, "Kamu payah." Kalau kamu terus berbicara seperti itu pada dirimu sendiri, otak akan mempercayainya sebagai fakta. Maka, ubahlah nada bicaramu. Katakan, "Aku memang belum bisa sekarang, tapi aku sedang belajar." Atau,
Aku melakukan yang terbaik yang aku bisa saat ini. Kedengarannya sepele, tapi cara kita berbicara pada diri sendiri adalah bentuk pelatihan mental yang paling kuat. Otak tidak membedakan antara kata-kata yang kamu ucapkan untuk bercanda dengan yang kamu yakini sungguh-sungguh. Ia hanya merekam dan membentuk pola sesuai yang paling sering kamu ulang. Jadi, kalau setiap hari kamu menanam kata-kata negatif, jangan heran kalau hasilnya adalah keraguan dan kecemasan. Tapi kalau kamu mulai mengganti dialog itu dengan kalimat yang lebih suportif, lama-lama otak akan mempercayai versi baru dirimu. Ia akan berhenti menjadi pengkritik kejam dan mulai menjadi rekan kerja yang kooperatif. Ada satu hal menarik tentang otak, ia sangat mudah percaya pada hal yang diulang terus-menerus. Bahkan kebohongan pun bisa terdengar seperti kebenaran kalau cukup sering diulang. Maka bayangkan kalau setiap hari kamu mengulang dalam hati, "Aku bisa, aku berharga, aku cukup." Lama-lama, otakmu akan berhenti menolak kalimat itu dan mulai menerimanya sebagai realitas. Proses ini disebut dengan neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah berdasarkan pengalaman dan kebiasaan baru. Jadi setiap pikiran positif yang kamu latih bukan sekedar kalimat motivasi kosong, tapi benar-benar membentuk struktur baru di otakmu. Namun, kita juga perlu berhati-hati dengan satu hal. Terlalu memaksakan diri untuk selalu berpikir positif justru bisa jadi jebakan lain. Otak tidak suka dipaksa menolak kenyataan. Kalau kamu sedih, akuilah bahwa kamu sedih. Kalau kamu takut, akuilah bahwa kamu takut. Jangan menutupinya dengan kalimat palsu seperti, "Aku baik-baik aja kok," kalau sebenarnya tidak. Mengakui emosi bukan berarti kamu lemah. Itu justru cara untuk menenangkan otak agar tidak terus panik. Karena ketika kamu berkata jujur pada dirimu sendiri, otak menerima sinyal bahwa situasinya aman dan ia tidak lagi membuat alarm palsu. Jadi, bukan berarti kita harus selalu melawan otak, tapi belajar berdialog dengannya. Saat otak berkata, "Jangan coba-coba, nanti kamu gagal," kamu bisa menjawab, "Aku tahu kamu takut gagal, tapi aku pengen coba karena ini penting buat aku." Dengan begitu, kamu tidak menolak rasa takut, tapi juga tidak tunduk padanya. Kamu berdiri di tengah, tempat yang disebut kesadaran, dan di sanalah semua perubahan dimulai. Perlahan, kamu akan melihat perbedaan besar. Dulu setiap kali otak berkata sesuatu yang menakutkan, kamu langsung percaya dan berhenti. Tapi sekarang, kamu mulai melihatnya hanya sebagai suara belakang. Ia masih ada, tapi tidak lagi menentukan arahmu. Kamu jadi lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih sabar dalam menghadapi kesalahan, dan lebih berani mencoba hal baru. Semua itu bukan karena otakmu berhenti bicara, tapi karena kamu belajar tidak lagi menuruti semua yang ia katakan. Sampai di titik ini, kamu akan menyadari bahwa hidup sebenarnya bukan tentang mengalahkan otak, tapi berdamai dengannya. Otak tidak jahat, ia hanya terlalu protektif. Ia ingin kamu aman, tapi kadang lupa bahwa aman bukan berarti bahagia. Maka tugasmu adalah menyeimbangkan keduanya. Tetap sadar akan resiko, tapi tidak membiarkan rasa takut menguasai arah hidupmu. Ada saat-saat di mana otak menjadi sangat meyakinkan, seolah-olah semua pikirannya adalah kebenaran yang mutlak. Ia bisa membuatmu yakin bahwa kamu tidak cukup pintar untuk sukses, tidak cukup menarik untuk dicintai, atau tidak cukup kuat untuk bertahan. Dan ironisnya, karena suara itu berasal dari dalam kepala sendiri, kamu merasa itu pasti benar. Tapi sebenarnya, itu hanyalah gema dari masa lalu, dari pengalaman, trauma, dan ketakutan yang pernah kamu alami. Otak menyimpan semuanya dalam arsip, lalu memainkannya ulang setiap kali kamu berusaha melangkah maju. Ia seperti kaset lama yang terus diputar ulang, padahal lagu di dalamnya sudah tidak relevan lagi dengan hidupmu sekarang. Otak bukanlah musuh, tapi ia juga bukan hakim. Ia tidak selalu tahu mana yang benar dan mana yang hanya kekhawatiran. Ia hanya mengenali pola. Jika suatu hal pernah terasa sakit, ia akan menandainya sebagai ancaman. Maka setiap kali kamu mencoba sesuatu yang mirip, otak langsung menyalakan sirene bahaya. Ia tidak tahu bahwa sekarang kamu sudah lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih mampu dari dulu. Karena itu, kamu perlu menenangkannya, bukan memarahinya. Katakan, "Terima kasih sudah mengingatkanku.
Tapi sekarang aku bisa menghadapinya. Dengan begitu, kamu tidak lagi jadi korban dari pikiranmu sendiri, melainkan pengarah yang memilih jalur baru. Sebagian besar orang tidak pernah belajar berbicara dengan otaknya. Mereka hanya hidup dalam mode reaksi. Begitu muncul pikiran negatif, langsung percaya, langsung cemas, langsung bertindak defensif. Padahal, otak tidak butuh dilawan, ia butuh dipahami. Misalnya, ketika otak berkata, kamu akan gagal, itu sebenarnya bukan ramalan tapi permintaan untuk lebih berhati-hati. Tugas kita adalah menerjemahkannya, bukan menaatinya mentah-mentah. Kalau kita bisa menangkap pesan di balik ketakutan itu, kita bisa menyiapkan diri dengan lebih bijak tanpa harus berhenti mencoba. Masalahnya, kebanyakan dari kita sudah terlanjur terbiasa dengan suara negatif di kepala. Kita menganggapnya normal. Bahkan kadang, kita tidak sadar kalau kita sedang berbicara buruk pada diri sendiri. Kita merasa itu bagian dari motivasi, padahal itu bentuk penghukuman yang halus. Contohnya, ayo dong, masa gitu aja nggak bisa? Terdengar seperti dorongan, tapi sebenarnya itu menanamkan pesan bahwa kamu tidak cukup baik. Lama-lama, otak merekam itu dan menjadikannya kebiasaan. Setiap kali kamu gagal, suara itu muncul lagi, membuatmu merasa makin kecil. Dan semakin sering kamu mempercayainya, semakin kuat ia mencengkram. Tapi ada kabar baik. Otak manusia adalah salah satu ciptaan paling fleksibel di dunia. Ia bisa berubah bahkan hingga usia tua sekalipun. Kamu bisa melatihnya untuk berpikir dengan cara baru, sama seperti kamu melatih otot. Namun, seperti halnya olahraga, butuh kesabaran dan konsistensi. Kamu tidak bisa berharap perubahan besar hanya dalam semalam. Tapi kalau kamu terus berlatih untuk tidak langsung menuruti semua pikiran yang muncul, lama-lama kamu akan merasakan pergeseran besar. Pikiran negatif masih akan datang, tapi pengaruhnya semakin kecil. Coba perhatikan, saat otak mulai mengatakan hal-hal yang membuatmu ragu, bagaimana reaksimu? Apakah kamu langsung percaya? Atau kamu berhenti sejenak dan berkata dalam hati, menarik, otakku sedang cemas lagi. Dengan cara sesederhana itu, kamu sudah menciptakan jarak antara dirimu dan pikiranmu. Kamu tidak lagi sepenuhnya terseret oleh arusnya. Dan di dalam jarak kecil itu, kamu bisa memilih apakah mau tetap diam atau tetap berjalan meski takut. Itulah kekuatan kesadaran. Kesadaran bukan berarti tidak punya pikiran negatif, tapi tahu kapan pikiran itu muncul dan tidak membiarkannya mengambil alih kemudi hidupmu. Misalnya, kamu ingin berbicara di depan umum, dan otakmu berkata, jangan, nanti kamu salah ngomong. Daripada langsung mundur, kamu bisa berkata, aku dengar kekhawatiranmu, tapi aku akan tetap coba. Di momen itu, kamu tidak sedang melawan otakmu, kamu sedang mengarahkan ulang energinya. Rasa takut yang tadinya menahanmu bisa berubah menjadi dorongan untuk lebih fokus dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ada penelitian yang menarik tentang hal ini. Para ilmuwan menemukan bahwa saat seseorang menghadapi situasi yang menegangkan dan ia berkata, aku gugup, otaknya memperkuat rasa cemas. Tapi ketika orang yang sama berkata, aku bersemangat, otaknya merespon dengan cara berbeda. Padahal perasaan yang dirasakan hampir sama. Jantung berdebar, napas cepat, tapi maknanya berubah. Itulah bukti bahwa cara kita menafsirkan pikiran dan emosi punya pengaruh besar terhadap kenyataan yang kita alami. Jadi ketika otakmu berkata, ini menakutkan, kamu bisa mengubahnya jadi ini menantang. Saat itu juga, kamu mengubah arah reaksimu. Otak seringkali hanya butuh diberi arah baru. Kalau kamu terus membiarkan pikiran negatifnya berkuasa, ia akan memperkuat jalur itu. Tapi kalau kamu dengan sabar mengajaknya berpikir ulang, lama-lama ia akan terbiasa mencari sisi positif dari setiap situasi. Seperti jalan setapak yang awalnya sempit, tapi makin sering dilewati, makin lebar jadinya. Begitu juga dengan pikiran baru. Semakin sering kamu menggunakannya, semakin kuat ia terbentuk. Namun ada kalanya suara otak tidak sekedar menghalangi, tapi benar-benar menguji. Di saat kamu sudah jatuh, otak bisa jadi pengkritik paling keras. Ia akan mengulang semua kesalahanmu, menayangkan kembali momen-momen gagal, dan membuatmu merasa tidak pantas untuk mencoba lagi. Di titik itu, penting untuk diingat bahwa otak bukan sumber kebenaran mutlak. Ia hanya alat pengingat. Kalau kamu membiarkannya terus memutar ulang masa lalu, ia akan membuatmu terjebak di sana. Tapi kamu bisa memilih untuk menekan tombol pause dan berkata, terima kasih sudah mengingatkanku, tapi aku tidak mau hidup di masa lalu.
Salah satu cara paling ampuh untuk menenangkan otak adalah dengan menghadirkan tubuh. Kedengarannya sederhana, tapi ketika kamu mulai merasakan napas, menyadari langkahmu atau memperhatikan detak jantungmu, kamu sedang memberi sinyal pada otak bahwa semuanya baik-baik saja. Otak itu seperti anak kecil yang panik dalam gelap. Ia hanya butuh diyakinkan bahwa kamu hadir dan tahu apa yang sedang terjadi. Maka setia dalam-dalam dan rasakan tubuhmu. Jangan buru-buru melawannya. Hadapi dengan kesadaran bahwa itu hanya suara, bukan kenyataan. Banyak orang terjebak dalam pikirannya karena mereka lupa merasakan hidup di sini dan sekarang. Mereka hidup di kepala, bukan di dunia nyata. Mereka memikirkan masa lalu yang tak bisa diubah, atau masa depan yang belum tentu terjadi. Padahal, hidup hanya ada di detik ini, di napas, di langkah, di kesadaran sederhana bahwa kamu sedang ada di sini. Ketika kamu kembali ke momen ini, otak akan berhenti berputar terlalu cepat. Ia akan mulai diam, dan disitulah kamu bisa mendengar dirimu yang sebenarnya. Dan yang paling menarik, saat kamu mulai tidak terlalu menuruti semua kata otakmu, kamu justru mulai mendengar suara lain yang lebih jernih, suara intuisi. Intuisi bukan pikiran yang berisik, tapi perasaan yang tenang. Ia tidak menakut-nakuti, tidak memaksa, hanya menuntun. Kadang ia muncul sebagai bisikan lembut yang berkata, "Coba deh," atau "Percaya aja." Dan biasanya, intuisi datang dari tempat yang lebih dalam, dari hati yang tahu apa yang kamu butuhkan, bukan sekedar yang aman. Maka bedakan, jika suara di kepala membuatmu takut, itu otak. Tapi kalau membuatmu tenang meski belum pasti, itu hati. Otak bisa memberi alasan, tapi hati memberi arah. Dan hidup yang seimbang adalah hidup di mana keduanya berjalan berdampingan. Otak berpikir, hati memutuskan. Saat keduanya selaras, kamu tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tapi juga tidak ceroboh karena hanya menuruti emosi. Kamu bergerak dengan sadar, dengan keberanian yang rasional, dan keyakinan yang tenang. Kadang, yang paling menakutkan bukan dunia di luar sana, tapi dunia di dalam kepala kita sendiri. Otak bisa menciptakan ilusi yang begitu nyata, sampai-sampai kita percaya sepenuhnya bahwa hidup kita tidak akan pernah berubah, bahwa kita terjebak selamanya dalam keadaan ini. Tapi kalau kamu perhatikan, seringkali perasaan itu datang bukan karena kenyataannya seburuk itu, melainkan karena otak sedang berusaha melindungi kita dari ketidakpastian. Ia ingin kita diam, aman, dan tidak mencoba hal baru. Namun keamanan semu itu bisa berubah menjadi penjara yang halus, penjara yang dibangun oleh pikiran sendiri. Dan penjara itu tak akan pernah terbuka kalau kita terus menuruti suara di kepala yang bilang, "Jangan coba, nanti gagal." Kamu tahu, banyak orang sukses bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka tidak terlalu percaya pada suara di kepala mereka. Mereka tahu otak mereka sering berbohong. Otak bisa bilang kamu belum siap, padahal kamu cuma butuh mulai. Bisa bilang kamu nggak akan bisa, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu cuma belum terbiasa. Otak memang jago membuat alasan agar kita tetap di zona nyaman. Tapi hidup yang berarti jarang tumbuh di tempat yang nyaman. Pertumbuhan selalu dimulai dari ketidaknyamanan. Dari momen saat kamu bilang ke dirimu sendiri, "Aku takut, tapi aku tetap jalan." Ada kalanya kamu harus menolak logika otakmu demi sesuatu yang lebih besar, keyakinan. Keyakinan pada proses, pada usaha, pada sesuatu yang belum terlihat tapi bisa kamu rasakan. Karena kalau kamu selalu menunggu sampai otakmu yakin, kamu nggak akan pernah bergerak. Otak hanya percaya pada bukti, sedangkan hidup menuntut iman. Percaya dulu, baru melihat hasilnya. Saat kamu mengambil langkah tanpa tahu pasti hasilnya, kamu sedang menumbuhkan keberanian. Dan keberanian itu adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh otak yang terlalu berhitung. Pernah nggak kamu ngerasa otakmu sibuk banget nyari pembenaran buat sesuatu yang sebenarnya kamu tahu salah? Misalnya, saat kamu tahu kamu harus berhenti, tapi otakmu bilang, "Coba sebentar lagi." Atau saat kamu tahu kamu harus ngomong jujur, tapi otakmu bilang, "Nanti aja, belum waktunya." Otak jago banget menciptakan narasi supaya kamu tetap diam, tetap nyaman, tetap nggak berubah. Tapi kalau kamu perhatikan, keputusan yang benar seringkali terasa paling berat di awalnya. Karena itu melawan kebiasaan otak yang selalu ingin mengambil jalan aman. Dan
Di situ letak perbedaan antara hidup dengan kesadaran dan hidup dengan autopilot. Saat kamu hidup dengan autopilot, otakmu yang pegang kendali. Kamu hanya beraksi terhadap apapun yang muncul tanpa benar-benar memilih. Tapi saat kamu hidup dengan kesadaran, kamu jadi pengemudi, bukan penumpang. Kamu dengar suara otakmu, tapi kamu juga punya keberanian untuk bertanya, apa ini benar? Atau apakah ini cuma ketakutan? Kesadaran membuat kamu bisa memilah mana suara logis yang membantu dan mana yang menahanmu di tempat yang sama. Banyak orang mengira hidup damai itu berarti tidak ada pikiran negatif. Padahal kedamaian yang sejati datang saat kamu tahu pikiran negatif itu hanya tamu, bukan tuan rumah. Kamu tidak perlu melawannya, cukup tidak menaatinya. Kalau otakmu berkata, kamu gagal, kamu bisa jawab, mungkin sekarang iya, tapi aku belum selesai. Kalau otakmu bilang, kamu nggak akan bisa, kamu bisa bilang, kita lihat nanti. Sikap seperti ini bukan berarti kamu keras kepala, tapi kamu sadar bahwa pikiran hanyalah pikiran. Mereka datang dan pergi, tapi kamu tetap punya pilihan untuk tidak menuruti semuanya. Terlalu sering kita hidup seperti boneka dari pikiran sendiri. Kita menuruti setiap bisikan kecil yang muncul, tanpa sadar kalau tidak semua pikiran itu fakta. Pikiran hanyalah interpretasi, tafsir yang dibuat otak berdasarkan pengalaman, trauma, dan rasa takut. Jadi kalau otakmu sering memprediksi hal buruk, itu bukan berarti dunia memang seburuk itu. Tapi mungkin karena kamu pernah terluka, dan otakmu tidak mau kamu terluka lagi. Tapi luka tidak akan sembuh kalau kamu terus membiarkan otak menghindari semuanya. Kadang kamu perlu membiarkan dirimu merasakan takut, agar kamu tahu bahwa kamu bisa melewatinya. Coba bayangkan, kalau kamu tidak lagi selalu percaya pada isi kepalamu, kamu mulai melihat pikiranmu dari jarak jauh seperti menonton awan yang lewat. Pikiran buruk datang, kamu lihat, kamu akui, lalu biarkan pergi. Kamu tidak perlu melawannya, cukup tidak menaatinya. Saat kamu bisa melakukan itu, kamu mulai bebas. Bebas dari rasa cemas yang tidak perlu, bebas dari asumsi yang membatasi, bebas dari kebiasaan menunda karena takut gagal. Dan di titik itu, kamu baru benar-benar hidup, bukan hanya berpikir tentang hidup. Karena seringkali kita terlalu sibuk berpikir sampai lupa hidup. Kita terlalu sibuk memutar skenario di kepala, mencari jawaban sempurna, menunda langkah karena ingin semuanya pasti. Padahal hidup bukan teka-teki yang harus diselesaikan di kepala. Hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dengan hati. Dan otak, meski penting, tidak selalu tahu arah terbaik. Kadang kamu harus menutup sejenak kebisingan di kepala dan bertanya ke dalam hati, apa yang sebenarnya aku mau? Karena hati tahu jauh sebelum otak sempat menjelaskan. Kehidupan bukan tentang menenangkan pikiran, tapi belajar berdamai dengannya. Pikiran akan selalu bicara, kadang dengan suara lembut, kadang dengan nada keras. Tapi kamu bisa memilih apakah mau percaya padanya atau tidak. Jangan turuti otakmu setiap kali ia bilang kamu nggak cukup, nggak pantas, atau nggak bisa. Karena kebenaran seringkali bukan di suara paling keras di kepala, tapi di keberanian paling kecil di hati. Kadang langkah pertama untuk menemukan ketenangan adalah berhenti mempercayai semua yang kamu pikirkan. Apakah kamu tahu apa yang terjadi kalau kamu mulai berani tidak menuruti otakmu yang penuh ketakutan? Kamu akan mulai melihat dunia dengan cara baru. Kamu akan mulai melihat kemungkinan di tempat yang dulu kamu anggap buntu. Kamu akan mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, kamu tidak harus perfect untuk memulai. Kamu hanya perlu hadir, mencoba dan mempercayai prosesnya. Dan di setiap langkah itu, kamu akan belajar bahwa otak memang pandai membuat alasan, tapi hatilah yang membuat kehidupan terasa bermakna. Apakah kamu siap hidup bukan dengan rasa takut, tapi dengan kesadaran? Karena hidup yang dijalani dengan hati bukan hanya dengan pikiran selalu lebih ringan. Bukan karena masalahnya berkurang, tapi karena kamu tidak lagi mempercayai setiap ketakutan yang diciptakan otakmu. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana kamu sadar bahwa otakmu bukan musuh, tapi juga bukan kebenaran mutlak. Ia hanyalah alat, sama seperti tangan atau kaki, yang bisa membantumu kalau kamu tahu cara menggunakannya. Otak bisa jadi sahabat terbaik kalau diarahkan dengan sadar, tapi bisa jadi penjara paling halus kalau dibiarkan berjalan tanpa kendali. Ketika kamu mulai menyadari itu, hidup terasa jauh lebih ringan. Kamu tidak lagi terjebak dalam perang di kepalamu sendiri, karena kamu tahu kamu bukan pikiranmu.
Kamu adalah kesadaran di balik semua pikiran itu. Otak akan selalu mencoba berbicara. Ia akan bilang, kamu tidak cukup baik. Ia akan mengingatkanmu pada kegagalan masa lalu dan menakut-nakuti tentang masa depan. Tapi kamu bisa menatapnya dengan tenang dan berkata, terima kasih sudah mengingatkan, tapi aku tidak akan menuruti itu. Di momen seperti itu, kamu mengambil kembali kendali atas hidupmu. Kamu bukan lagi budak dari cerita yang diciptakan otak, tapi pengarang yang menulis kisahmu sendiri. Setiap orang punya momen ketika otaknya berisik luar biasa. Ketika semua suara di dalam kepala seperti berebut untuk didengar. Ada suara takut, suara cemas, suara malu, dan suara ragu. Semua itu ingin kamu dengarkan, tapi tidak semuanya benar. Kadang, otak hanya sedang lelah, cemas, atau butuh diyakinkan. Maka, jangan buru-buru percaya pada setiap pikiran yang muncul. Belajarlah untuk memberi jeda sebelum bereaksi. Kadang, diam sejenak bisa menyelamatkanmu dari keputusan yang disesali. Pikiran bukan sesuatu yang harus dilawan, tapi sesuatu yang harus dipahami. Setiap kali otakmu mengatakan, jangan, tanya dulu, apakah ini logis atau cuma ketakutan? Kalau ternyata hanya ketakutan, kamu tahu bahwa langkah berikutnya adalah tetap melangkah. Karena ketakutan itu menipu, ia sering tampak besar dari jauh, tapi begitu kamu mendekat, ternyata tidak sebesar yang kamu bayangkan. Dan setiap kali kamu melangkah meski takut, kamu membuat otakmu belajar hal baru bahwa kamu bisa melewati apapun yang dulu kamu kira mustahil. Hidup yang kamu jalani tidak akan pernah benar-benar tenang kalau kamu selalu menuruti suara di kepalamu yang memerintahkanmu untuk berhenti. Kamu harus punya keberanian untuk bilang tidak, bahkan pada pikiranmu sendiri. Karena terkadang, langkah paling berani bukan melawan dunia luar, tapi melawan bisikan dalam diri yang mencoba menahanmu tetap di tempat yang sama. Dan keberanian itu tidak datang tiba-tiba, ia tumbuh dari setiap momen kecil ketika kamu memilih bertindak meski hatimu gemetar. Coba ingat, berapa banyak kesempatan yang hilang hanya karena kamu terlalu percaya pada pikiran negatifmu sendiri. Berapa banyak hubungan yang tidak jadi kamu mulai, mimpi yang tidak jadi kamu kejar, atau keputusan yang kamu tunda. Karena otakmu bilang, nanti aja, atau kamu belum siap. Kalau kamu selalu menunggu otakmu tenang, kamu akan menunggu seumur hidup. Karena otak tidak pernah benar-benar berhenti menciptakan alasan. Satu-satunya cara untuk membuatnya diam adalah dengan membuktikan bahwa kamu bisa, bukan dengan terus berpikir tentang bagaimana caranya. Otak yang tidak kamu kendalikan akan membuatmu jadi tawanan. Tapi otak yang kamu sadari bisa menjadi sekutu yang luar biasa. Semua tergantung bagaimana kamu memeliharanya. Isi pikiranmu dengan hal-hal yang menumbuhkan, bukan yang menghancurkan. Bacalah hal baik, dengarkan kata-kata yang memotivasi, dekatkan diri dengan orang-orang yang jujur tapi suportif. Karena lingkungan juga mempengaruhi suara di kepalamu. Kalau kamu dikelilingi oleh ketakutan, pikiranmu akan jadi cermin dari itu. Tapi kalau kamu dikelilingi oleh keberanian, otakmu pun akan belajar berbicara dengan nada yang lebih percaya diri. Dan pada akhirnya, yang paling menentukan bukan apa yang dikatakan otakmu, tapi apa yang kamu pilih untuk percaya. Kamu tidak bisa mengontrol semua pikiran yang muncul, tapi kamu bisa memilih mana yang ingin kamu dengarkan. Itulah kekuatan sejati manusia, kemampuan untuk memilih. Saat kamu sadar bahwa kamu punya pilihan, kamu tidak lagi jadi korban dari isi kepalamu, tapi pemimpin dari hidupmu sendiri. Mungkin sekarang kamu sedang di fase di mana otakmu sering bilang, udah nyerah aja. Tapi percayalah, itu hanya pertanda bahwa kamu sedang tumbuh. Otak tidak suka perubahan, karena baginya perubahan berarti ancaman. Tapi perubahan juga berarti kehidupan. Jika kamu menuruti rasa takut itu, kamu berhenti berkembang. Tapi kalau kamu terus melangkah meski otakmu gemetar, kamu sedang mengajarkan pada dirimu sendiri arti keberanian. Dan disitulah kamu akan menemukan kebebasan sejati, bukan ketika semua pikiran buruk hilang, tapi ketika kamu tidak lagi dikuasai oleh mereka. Kamu bisa mendengarnya tanpa menaatinya. Kamu bisa merasa takut tanpa berhenti melangkah. Kamu bisa ragu tapi tetap mencoba. Itulah bentuk tertinggi dari kesadaran. Tidak lagi diperintah oleh otak, tapi berdamai dengannya. Jadi, lain kali otakmu berkata, kamu nggak bisa, tersenyumlah. Katakan pelan-pelan, terima kasih sudah melindungi aku, tapi kali ini aku akan coba juga. Lalu ambil langkah itu. Sekecil apapun, itu tetap langkah.
Karena hidup bukan tentang menunggu pikiranmu tenang, tapi tentang berani bertindak di tengah kebisingannya. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang kamu pikirkan, tapi oleh apa yang kamu pilih lakukan, meski otakmu berkata, jangan. Dan disitulah kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada pikirannya, tapi pada kemampuannya untuk melampaui pikirannya. Jangan turuti apa kata otakmu ini, karena kadang satu-satunya jalan menuju kehidupan yang lebih baik adalah dengan tidak percaya pada ketakutan yang kamu ciptakan sendiri.